Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, beberapa waktu terakhir ini kondisi cuaca di Aceh seakan semakin sulit untuk ditebak. Pergantian panas dan hujan juga semakin sulit untuk diketahui oleh warga. Belum lagi masalah ancaman puting beliung yang menghancurkan sejumlah rumah dan sekolah. Lalu, mungkinkah kehadiran angin puting beliung dapat diprediksi dan dapat pula sekaligus dihindari? Dan lalu bagaimana pula antisipasi dan penanganan bagi warga yang menjadi korban dari bencana angin puting beliung? Mengenal ancaman puting beliung dan penanganannya di Aceh, itulah judul dialog kita edisi hari ini, Minggu 22 Agustus 2010, bersama saya Ariel Kahari. Dan di studio TVRI telah hadir 3 orang narasumber yang akan kita ajak berbincang seputar permasalahan angin puting beliung dan penanganannya di Aceh. Paling dekat dengan saya Bapak Syahnan, Kepala Stasiun Geofisika BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Syahnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Kemudian Bapak Marwan P, Kepala TU Kantor SAR Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan paling ujung Bang Iskandar, STP Manager Pusdalop Aceh. Assalamualaikum Bang Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, bagi Anda nanti ingin bergabung, silakan menghubungi kami di 41773 atau 45868 bagi Anda di luar kota Banda Aceh. Silakan menambahkan kode area 0651417773 atau 0651458868. Baik, saya langsung ke Pak Syahnan ini yang pihak yang paling mengetahui kondisi alam seperti itu ya. Pak Syahnan, sebelum kita masuk masalah lebih spesifik angin puting beliung, kalau boleh sekedar sharing mungkin kondisi cuaca di Aceh sama terakhir-terakhir ini. Tapi betul Pak ya, kalau disebut semakin sulit ditebak, hujan panas berganti seperti itu gitu ya. Ya, mungkin di tahun 2010 ya kita juga menerima informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pusat bahwa memang di tahun 2010 ini memang agak sedikit ekstrim ya. Jadi perubahan cuacanya sangat-sangat sulit diprediksi. Selama 12 tahun terakhir gitu ya. Jadi selama 12 tahun terakhir itu tahun 2010 ini memang agak ada kesulitan dalam memprediksi perkiraan cuacanya gitu. Apalagi untuk seperti tadi yang kita sebutkan mengenai angin puting beliung itu memang sama sekali tidak bisa diprediksi ya kejadiannya, karena begitu cepat dan sangat lokal sekali. Jadi untuk puting beliung sendiri memang belum sampai saat ini belum bisa diprediksi dan diinformasikan sebelumnya gitu. Jadi mungkin kewaspadaan lah yang harus selalu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian puting beliung itu. Baik, kalau cuaca secara umum tadi Pak Syahna mengungkapkan ini dibandingkan hampir 12 tahun terakhir ya, iya, ekstrim dan kemudian sulit diprediksi. Ini sulitnya kenapa ini Pak? Ya sulitnya karena polanya tadi Pak, pola perubahan cuacanya itu memang tidak seperti lazimnya biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi untuk tahun 2010 ini mungkin karena meningkatnya kegiatan-kegiatan seperti perubahan iklim tadi yang memicu terjadinya perubahan seperti ini ya. Jadi kesulitan BMKG dalam memprediksi itu memang disebabkan oleh perubahan yang global gitu. Baik, lalu kalau lebih spesifik misalnya masalah angin puting beliung seperti itu, kalau menurut catatan dari BMKG, kalau untuk Provinsi Aceh ini seperti apa? Ya, kalau untuk puting beliung sendiri ya, menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana kita, di sana memang Aceh juga termasuk wilayah yang berpotensi terjadi puting beliung, tapi tidak di tingkat yang tingkatannya menengah sampai sedang gitu ya, rendah gitu, tidak tingkat tinggi. Kita melihat bahwa daerah-daerah di Aceh seperti daerah Takengon, daerah Langsa dan sebagian Lok semua itu memang mereka bisa mendapatkan angin puting beliung itu ya, bisa terjadi puting beliung walaupun dengan skala yang rendah sampai sedang tadi, tidak di skala yang tinggi, karena memang di Aceh khususnya di Provinsi Aceh itu tidak terdapat adanya kejadian yang begitu signifikan tentang angin puting beliung gitu. Lalu kalau bicara penyebab misalnya seperti Pak, kalau lebih mendetail, karena banyak masyarakat yang kemudian tahu puting beliung tapi agak sulit memprediksi, meskipun tadi prediksi memang sulit dilakukan, tapi kalau boleh tahu penyebabnya apa yang menyebabkan apa yang terjadi di alam gitu. Sekedar untuk diinformasikan kepada masyarakat bahwa puting beliung itu bisa saja terjadi ya, walaupun kita tidak memiliki tingkat yang tinggi seperti itu, tapi apabila di suatu hari mungkin gejalanya seperti ini ya. Di suatu hari mungkin kita merasa sangat panas sekali pada malam hari gitu ya, merasa gerah gitu. Sampai beberapa hari merasa gerah sampai pagi harinya, kemudian esokan harinya kita melihat bahwa ada awan yang berbentuk berlapis-lapis, kemudian ada yang tinggi seperti, kalau kita gambarkan seperti bunga kol gitu ya,
yang disebut awan cumulus nimbus itu. Di sanalah proses adanya tekanan yang sangat tinggi ya, perubahan tekanan di lapisan awan tersebut, sehingga nanti awan itu akan berubah warna ya, dari warna putih ke abu-abuan, nanti di atasnya sangat mencolok sekali berwarna hitam. Itulah ciri-ciri dari akan terjadinya angin puting beliung itu. Jadi di sana kita sebagai warga bisa bersiap-siap untuk mengantisipasi, untuk menyelamatkan diri apabila benar-benar terjadi angin puting beliung seperti itu. Karena itu adalah gejala awal dari terjadinya puting beliung. Ya, ketika melihat gumpalan awan seperti itu kemudian berubah dari putih abu-abu menjadi hitam. Iya. Itu sudah ada tanda-tanda konkret gitu ya Pak ya? Iya, kemudian nanti akan ada pohon-pohon yang bergoyang gitu ya. Kan udaranya sangat dingin gitu. Jadi kalau kita melihat pohon bergoyang disebabkan oleh adanya awan seperti itu, itulah tanda-tandanya bahwa itu nanti akan terjadi puting beliung seperti itu. Itu biasanya dari tanda-tanda kemudian terjadi angin puting beliung berapa limit waktu itu Pak? Proses ini kan proses pertumbuhan awan dan masa luruhnya itu hanya sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam ya. Jadi sangat-sangat pendek sekali. Jadi memang untuk menginformasikannya memang kesiapsiagaan lah yang bisa. Karena mungkin sarana informasi napanya tidak sempat untuk mencapai kawasan tersebut gitu ya. Jadi memang kita harus terbiasa untuk memperhatikan atau menanyakan langsung ke badan yang berwenang menangani ini informasi tentang kebencanaan ini atau ke BMKG sendiri. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Marwan dulu ini. Pak Marwan, kalau konteksnya itu adalah angin puting beliung, ini Badan SAR berada di mana nih Pak? Ya, kalau untuk tadi sesuai keterangan Pak Sahnan, bahwa angin puting beliung itu sulit sekali atau masa prediksi itu sangat singkat ya. Jadi kalau untuk penanganan awal, karena kita sudah terbentuk satuan tugas di kabupaten kota, tidak mungkin kita mendatangkan untuk penanganan awal itu dari provinsi. Jadi kemungkinan penanganan awal itu pertama di satuan tugas di kabupaten kota setempat. Lalu kalau tugas di provinsi ini lebih ke mana ya Pak larinya Pak? Dia sama, tugasnya ada antara satuan tugas dengan yang di provinsi itu tetap sama. Cuma kalau satuan tugas tidak sanggup menangani, itu akan di backup sama yang dari provinsi atau yang kabupaten kota terdekat. Nah, sementara kalau untuk saat ini peralatan yang lebih memadai itu adanya di provinsi. Nah, cuma kalau kejadian puting beliung ini kan sudah sifatnya lokal dan kejadiannya begitu cepat, sehingga memerlukan penanganan yang lebih cepat gitu. Jadi kemungkinan kalaupun kita drop dari provinsi, biasanya istilah orang itu terlambat ya. Terlambat itu. Jadi karena jauh itu ya, memakan waktu berapa lama, sehingga sangat diharapkan sebetulnya kesiapan daripada satuan tugas yang ada di kabupaten kota. Artinya keberadaan Badan SAR itu lebih kepada penanganan awal gitu Pak ya? Ya sebenarnya kalau untuk kegiatan SAR itu lebih mengarah dia ke penyelamatan jiwa. Ya, terutama umpamanya kalau ada korban dari puting beliung ini yang terjepit, ditimpa reruntuhan, kemungkinan ini yang kita utamakan penyelamatannya. Tapi kalau rumah roboh atau terangkat nggak bukan tugas SAR Pak? Ya itu dia itu. Mungkin ada yang sektor lain atau instansi lain yang menanganinya. Karena kita utamakan keselamatan jiwanya. Ke korbannya dulu ya. Baik, kalau Bang Iskandar ini dari Pusdalop ini masih agak asing ini kata-kata bagi masyarakat mungkin. Silakan Bang. Kalau kita ya di Pusdalop itu bekerja 24 jam. Jadi sebenarnya kita memantau perkembangan kebencanaan yang ada di Aceh, di wilayah Aceh, karena kita berada di Pusdalop Aceh. Jadi biasanya kita untuk gempa. Tapi di 2011 ke depan kita juga dengan BMKG itu ada satu sistem baru, MIUS, Meteorologi Early Warning System. Jadi BMKG akan memberi informasi early warning kepada Pusdalop yang akan meneruskan ke kabupaten kota yang berpotensi. Jadi kalau kita bicara ke puting beliung, dari MIUS juga itu akan nampak di daerah-daerah mana yang awan kolonimbus itu akan muncul. Jadi kalau di MIUS itu dia kelihatan awan berwarna merah. Jadi di peta itu berwarna merah.
Sebenarnya itu sudah berjalan beberapa waktu belakang, cuma ada permasalahan kalau dulu kan sistem fax dari BMKG fax ke Pusdalop. Jadi begitu fax yang di fax gambar awan warna merah jadi hitam, jadi warna itu tidak kelihatan. Jadi dari BMKG mulai dari Jakarta sampai ke Aceh itu merubah menjadi sistem email, sehingga diterima email oleh teman-teman di Pusdalop, dia akan menentukan daerah mana yang berpotensi, daerah mana dia itu muncul dalam angka-angka koordinat. Itu yang akan kita terjemahkan, itu masuk kabupaten mana. Kita hanya punya waktu 10 sampai 20 menit. Jadi setelah diterima laporan dari BMKG kemudian